Malam semuanya. Selamat malam buat semuanya bunda-bunda atau mami-mami yang sudah ikut hadir dalam acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih ya sudah hadir. Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan melakukan serangkaian acara pada kelas intensif webinar Ruang Belajar Ibu dan Anak ya, MPASI pertamaku bersama Ruang Belajar Ibu dan Anak. Selamat datang semuanya. Apakah sehat kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar bersama dengan Dr. Regia Puspa Astari, IPCLC CIMI, di mana nanti akan dimoderatori oleh teman saya, yaitu Mbak Vio ya, Mbak Paviolita. Sepertinya sudah hadir tuh di situ. Selamat malam, Hai, Mbak. malam. Oke, nah buat semuanya yang hadir pada malam hari ini, dimohon bagi yang bisa silahkan menggunakan virtual background-nya. Nanti bagi yang tidak berhalangan silahkan on cam ya, silahkan kameranya dibuka, nanti kita bisa bertatap muka di sini, kita bisa saling sharing-sharing bersama pakarnya, Dr. Regia yang nanti akan dipandu oleh Mbak Vio. Oke, nah sebelum memulai acara pada malam hari ini, yuk kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Amin. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih yang sudah join ya. Nah, nanti di sini salam kenal dulu. Saya belum berkenalan ya. Salam kenal, nama saya Rizky Amalia atau biasanya dipanggil dengan Kiki. Di sini saya sebagai founder dari Ruang Belajar Ibu dan Anak, bertugas sebagai pembawa acara di webinar kita pada malam hari ini, yaitu serangkaian acara kelas intensif MPASI pertamaku bersama Ruang Belajar Ibu dan Anak. Tadi sudah join ya ke grup Ruang Belajar Ibu dan Anak, sudah saling sapa-sapa, saling kenalan, dan sepertinya juga sudah saling sharing-sharing ya pengalaman-pengalamannya tentang MPASI anaknya. Dan bahkan yang hadir di sini itu kebanyakan pada ibu-ibu muda dengan anak kurang dari usia 6 bulan ya. Masya Allah, semangat belajarnya sangat tinggi ya. Semoga apa yang kita berikan di sini bisa kita praktekkan nanti ketika anak kita masuk ke dalam fase MPASI. Nah, terima kasih juga kepada semua sponsor dan juga media partner yang sudah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Ada media partner ya, sebentar. Sponsor ada Mama Beer, kemudian ada juga Kristal, kemudian ada juga Fadia, ada Ayu Sasa, Baby Spa, kemudian ada Bumbu by Elia, dan juga semuanya yang ada di sini ya. Tuh, sudah di. Nah, kalau aku nggak dicontekin gini, aku lupa. Terima kasih untuk Mama Bir, Bumbu Bunda by Elia, Cafe Balita, Little Belly, dan Crystal of the Sea sebagai sponsor yang sudah mensponsori acara kelas MPASI Ruang Belajar Ibu dan Anak. Selain itu juga saya berterima kasih kepada media partner. Yuk kita tampilkan media partner kita. Oh ini ya. Nah ini sponsor kita. Terima kasih kepada Bumbu Bunda by Elia ya. Oke, langsung aja deh Kak, langsung aja ke media partner kita. Terima kasih untuk semua yang sudah mensupport acara ini. Bisa lancar, Alhamdulillah. Berkat kalian dan juga berkat semua peserta yang ada di sini, acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum saya mulai acara pada malam hari ini, saya akan memberikan peraturan ya, sedikit peraturan saja. Nah, peraturannya cukup mudah. Silahkan bagi yang bisa menggunakan virtual background yang tadi sudah diberikan di WhatsApp ya. Kemudian silakan di-mute mikrofonnya supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan kondusif, tidak ada suara-suara bising yang mengganggu.
jalannya webinar pada malam hari ini. Kemudian ada satu hal lagi nih yang menarik, yaitu kita akan mendapatkan hadiah nih. Nah, silahkan bagi semua peserta untuk men-screenshot atau video record atau apapun itu, silahkan silahkan ceritakan di IG story kalian tentang keseruan kalian belajar di sini bersama Ruang Belajar Ibu dan Anak. Silakan di-share story-nya di IG story kalian masing-masing dan silakan tag ya Ruang Belajar Ibu dan Anak dan juga mamabir.id @mamabir.id. Nah, nanti 2 orang yang beruntung akan mendapatkan 2 goodie bag dari Mamabir. Oh, keren ini goodie bag-nya, Masya Allah sekali ini. Nah, selain itu, 1 orang yang beruntung juga akan mendapatkan buku MPASI dari Ruang Belajar Ibu dan Anak. Ya, ada 3 ya hadiahnya nanti ya. Silahkan bagi yang mau ikut challenge-nya, silakan di screenshot, silakan di videoin webinar pada malam hari ini dan juga besok, dan juga ceritainlah keseruan yang kalian dapatkan di sini. Oke. Nah, sebelum itu sebelum aku melemparkan ke moderatornya, aku akan memperkenalkan dulu nih moderator pada malam hari ini. Mbak Vio, silakan ditampilkan slide-nya, Kak. Sebentar ya. Nah, Mbak Paviolita Tiara atau ini IG-nya @heliasna. Agak sulit ya, Mbak ya. Adalah seorang ibu pekerja dengan 2 anak balita yang penuh dengan perjuangan untuk lulus menyusui 2 tahun. Nah, mempunyai pengalaman bayi prematur nih, udah pernah nih dibahas ya di Ruang Belajar Ibu dan Anak, dan sebagai pasien relaktasi yang berhasil mengasihi selama 2 tahun. Nah, meskipun Pak Violita ini merupakan ibu pekerja, namun tetap bisa memberikan MPASI nih, MPASI rumahan loh untuk anak-anaknya. Nah, saat ini Pak Violita sedang berjuang bersama teman-teman di komunitasnya Aku Cinta ASI Indonesia untuk mensupport dan membantu ibu-ibu supaya bisa lulus menyusui selama 2 tahun. Dan lulus juga MPASI tanpa drama. Nah, untuk dapat akses support, silakan join WhatsApp group dengan menghubungi kontak yang tercantum. Nah, nanti ini bisa dilihat ya di Instagram ya, sudah kita share di situ. Nah, selanjutnya untuk narasumber kita, siapa ya? Narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Regia Puspa Astari Cimi. Nah, Dokter Regia ini saat ini berpraktek di polilaktasi untuk konsultasi menyusui, MPASI, pijat bayi di Minimi Klinik Jagakarsa, Jakarta Selatan, Bintaro, Women and Children Clinic, BWCC Jagakarsa. Ya, Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Permata Depok. Silahkan bagi yang ingin ke kliniknya Dokter Regia, pengalaman melahirkan VBAC, menyusui saat hamil, tandem nursing membuat beliau semangat untuk membantu ibu dan bayi dalam menyusui secara nyaman. Nah, nanti silahkan bagi yang ingin belajar lebih banyak lagi, silahkan di follow ya IG-nya dari Mbak Vio dan Dr. Regia. Oke, sebelum saya oper ke Mbak Vio, tuh kan, ya, ini Dr. Regia Puspa Astari yang akan jadi narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelum saya oper ke Mbak Vio selaku moderator, kita akan foto bersama dulu ya. Yuk, kakak-kakak Minjia sudah siap untuk foto bersama? Silahkan di on cam semuanya. Pada cakep-cakep tuh, udah pakai belajar, udah pakai background-nya ya. Oke, silakan bagi yang mau ikut foto-foto. Yuk kita tunjukkan muka-muka cantik kita. Apalagi pada ini ya, lagi pada touch up ini ya.
Ada berapa slide nih, Kak, yang udah join? Halo. Ada berapa ini, Kak Nov? Halo, saya Novia. Nanti saya yang bantu buat fotoin ya, teman-teman. Sudah siap semua kah? Ada berapa slide ini, Mbak? Ada satu aja kok. Oh, Jadi satu cepet. aja. Oke. Sudah siap semuanya ya? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Pada memunculkan kameranya nih, Mbak. Boleh nih sekali lagi. Tuh, Sebentar ya. udah cantiknya tuh. Oke. Sudah. 1, 2, Sudah? 3. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, untuk foto-fotonya ini emang ditaruh di awal ya, biar apa yang masih bedakan ini biar nggak luntur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, acara webinar pertama di hari pertama bersama Dr. Regia Puspa Astari akan dimoderatori oleh Mbak Paviolita. Silakan Mbak Paviolita, saya serahkan mikrofonnya. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama. Kedengeran suara saya? Jelas Mbak di saya. Oke, sip. Terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat malam semua. Perkenalkan saya Vio. Profil tadi sudah sempat dibacakan sama Mbak Kiki. Jadi kayaknya saya nggak perlu lagi untuk menjelaskan siapa saya. Saya malam ini di sini saya dapat tugas dari RPIA untuk menjadi moderator dan mendampingi narasumber kita malam ini. Sepertinya udah banyak yang kenal sih siapa narasumbernya, karena di Instagram kan kebetulan followernya udah banyak sekali. Influencer ya, Dokter Regia ini. Nah, iya, udah banyak sekali fansnya. Halo, selamat malam, Dok. Halo Mbak Vio. Halo, Dok. Selamat malam. Ini mau sebelumnya saya memperkenalkan, mungkin tadi kurang jelas siapa Dokter Regia ini, praktek di mana, atau ya meskipun kayaknya udah banyak yang kenal ya Dok ya, tetap aja saya sebutin dulu sebentar ya Dok ya. Oke. Dokter Regia Puspa Astari IPCLC Jimmy, beliau merupakan ibu dari 4 orang anak. Beliau ada dokter konselor menyusui dan empasi, memiliki sertifikat International Board Certificate Lactation Consultant, dan mempunyai juga sertifikat Infant Massage Internasional. Saat ini Dokter Regia praktek di Minimi Klinik Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beliau juga bisa ditemuin mungkin yang aksesnya jauh dari Jakarta atau Jabodetabek, beliau bisa ditemuin di Halodoc. Beliau juga praktek di Rumah Sakit Permata Depok dan juga di Klinik BWCC Jagakarsa. Mungkin secara profil singkatnya Dokter Regia seperti itu ya Dok ya. Ya, terima kasih Mbak Vio. Oke. Nah, gimana nih Dok mau pemaparan materi malam ini? Kayaknya tadi soalnya kan kebetulan memang kita ada grup WhatsApp sebelum masuk ke ruang kelas Zoom, kan banyak banget tuh yang nanya, ya gimana sih empati itu, usia empati itu mulai berapa, apalagi kan sekarang tuh banyak banget itu berkeliaran di TikTok, di Instagram, yang anak 2 bulan disuapin lah, anak berapa dikasih makan apa, seperti itu. Terus teksturnya bagaimana, menaikkan, kayak tadi yang paling banyak itu anak GTM, BB nggak naik itu Dok. Seperti itu. Terus gimana nanti menyiasatinya, kayak gitu Dok. Tadi pertanyaan-pertanyaannya sih seputar itu tadi di WhatsApp grup. Mungkin nanti setelah pemaparan materi dari Dokter Regia,
buat mama-mama di sini yang akan bertanya, bisa menulis ngedrop pertanyaan di kolom obrolan, atau bisa angkat tangan. Kayak gitu aja Mbak Kiki ya. Ya, betul, Mbak. Oke. Jadi mungkin bisa dimulai aja, Dok. Oke, aku izin share slide ya. Suaraku jelas Oke. tapi ya Mbak Vio ya? Jelas, Dok, jelas. Oke. Kelihatan ya? Sip. Oke, jadi judulnya ini ya, sesuai hari ini ya, kelas MPASI pertamaku, di mana kita sebagai seorang ibu ya, pasti ada lah ya kalanya semua serba pertama ya, pas baru lahir sebagai orang tua, baru ibaratnya kita kenalan dengan anak, dengan proses nyusuin gitu kan, terus dilanjutkan dengan MPASI setelahnya gitu. Dan pasti pertanyaan soal MPASI ini sesuatu yang banyak banget ditanyakan dan sering banget kayak mungkin sebelumnya belum paham gitu ya. Karena kan kalau kita lihat di sosial media kayak banyak banget ya kayak alirannya. Tapi kadang-kadang kita jadi lupa untuk memahami gimana sih sebenarnya pakemnya gitu loh. Kadang-kadang kalau di konten itu kan kadang-kadang macem-macem ya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas sesuai dengan rekomendasi dari WHO ya atau Badan Kesehatan Dunia. Di mana sebenarnya kalau aku juga sering bikin kelas MPASI ya kebetulan, dan tagline-ku adalah MPASI rumahan bukan MPASI murahan. Karena kadang-kadang orang tua itu suka berpikir bahwa untuk dapetin memenuhi nutrisi itu tuh kayaknya kita nggak mampu. Padahal sebenarnya semua orang tua itu pasti bisa memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhi nutrisi dari buah hati. Oke. Tip. Nah, ini tak kenal maka tak sayang. Tadi terima kasih kepada Mbak Vio dan Mbak Kiki yang sudah memperkenalkan saya. Nah, ini saya memang ibu dari anak 4 ya. Maapat ya. Jadi emang anak saya udah banyak, alhamdulillah. Dan teman-teman mungkin di sini ya bunda semua yang mau baca-baca lebih lanjut tentang MPASI atau resep MPASI, boleh banget untuk datang ke Instagram saya di @regi18. Dan saya juga ada komunitas ya, namanya ayahbundaasi.id. Bisa aja kita kenalan di sana lebih lanjut juga ya, bisa baca-baca di situ. Nah, tadi udah dipraktek, udah dijelasin juga ya. Nah, sekarang kita langsung bahas tentang materinya aja ya, biar nanti sesi Q&A-nya kita lebih banyak bisa ngebahas pertanyaan. Oke, sebenarnya aku mau disclaimer dulu bahwa saya tidak bekerja sama dengan pihak yang melanggar Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI, yang diantaranya adalah produsen makanan atau minuman, pabrikan, bayi dan anak, atau empeng beserta afiliasinya. Jadi memang yang saya lakukan sekarang edukasinya itu secara netral bahwa tujuannya untuk pemenuhan nutrisi tanpa adanya sponsor atau pihak-pihak yang ini ya pengen disponsori gitu. Oke, nah sekarang kita bahas nih, tadi pertanyaan Mbak Vio juga nih, bahwa MPASI kenapa sih penting gitu ya. Karena ternyata 1000 hari pertama kehidupan adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama di bagian otak atau sistem saraf pusat. Untuk menjamin tumbuh kembang anak yang optimal, yang pertama ketika lahir itu kita harus menyusui secara eksklusif ya sampai dengan 6 bulan, dan ketika 6 bulan akan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI, di mana sebenarnya makanan pendamping ASI yang paling terbaik adalah makanan yang asli. Jadi bukan makanan yang instan atau yang proses ya. Karena sebetulnya makanan asli itu udah mengandung vitamin, mineral, dan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi sebetulnya itu bisa banget untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian buah hati kita. Cuman kadang-kadang kita suka nggak percaya diri nih untuk memprovide nutrisi itu. Nah, kenapa penting juga ya? Karena sebagian besar anak Indonesia itu belum mendapatkan asupan nutrisi sesuai yang dianjurkan, sehingga anak Indonesia itu rentan terjadi kurang gizi. Kurang gizi itu bukan hanya yang makro ya, makronutrien, misalnya karbohidrat yang besar-besar gitu ya, tapi ternyata mikronutrien juga terjadi sering banget gitu loh, terjadi kekurangan misalnya defisiensi zat besi gitu ya, vitamin A gitu yang seharusnya bisa didapatkan dari bahan dan keanekaragaman jenis makanan, cuman karena tidak beragam dan tidak variatif, yang akhirnya anak itu rentan terjadi kurangnya gizi. Nah, kita juga harus pahami ya kebutuhan gizi sesuai dengan usianya, di mana 0 sampai 6 bulan itu bisa terpenuhi dari ASI. Ketika sudah memasuki 6 bulan,
lama-lama yang tadinya 100%, dia akan berkurang tuh. Bukan gara-gara ASI-nya berkurang kualitasnya ya, tapi ternyata sebenarnya kebutuhan metabolisme anak itu bertambah gitu ya, sehingga membutuhkan nutrisi tambahan dari makanan pendamping air susu ibu. Jadi makanya judulnya MPASI, karena sebenarnya dari proses 6 bulan itu udah ada si ASI itu udah nikah tuh sama si MPASI gitu. Jadi memang keduanya itu sangat penting, dan lama-lama ketika menjelang 1 tahun kebutuhan terhadap ASI itu makin lama makin lebih sedikit gitu loh ibaratnya. Bukan, akhirnya kadang-kadang yang sering terjadi di lapangan adalah orang tua itu lebih mikir kayak, aduh ASI produksi aku turun nih gara-gara udah MPASI, berarti aku harus top up produksi ASI. Nah sebenarnya justru konsep itu yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya yaitu kebutuhan anak tambah banyak, metabolismenya meningkat sehingga membutuhkan nutrisi tambahan gitu ya, bukan ASI-nya dinaik-naikin gitu, berusaha produksinya dinaik-naikin. Karena memang sebenarnya udah sewajarnya ketika udah masuk si MPASI nih waktu 6 bulan, si anak itu udah dapat pendamping kan dari air susu ibu, sehingga nanti lama-lama ketika 1 tahun kebutuhan anak itu hanya 30% dari ASI. Jadi 70%-nya itu dari makanan pendamping air susu ibu. Nah, ini juga sering banget dicurhatin di polilaktasi ya, bahwa kayak curhatannya adalah, "Dok, ini nih produksi ASIku udah mulai turun nih gitu nih. Butuh susu tambahan nggak ya?" dan segala macam. Sebenarnya tidak perlu susu wajib ya. Susu sampai dengan usia 2 tahun anak adalah dari ASI, dari proses menyusui itu, gitu ya. Dan MPASI itu adalah tambahan nutrisi. Jadi memang kalau kita lihat di bagian yang sebelah kanan ya, itu dipenuhi dari sekitar 550 mili ASI ya, dan yang warna biru muda itu adalah kekurangan zat gizinya. Jadi bukan ASI yang berkurang, tapi memang ada peningkatan dari metabolisme si anak. Oke, nah selanjutnya fakta kondisi gizi balita di Indonesia ini gimana nih? Karena sebenarnya Indonesia itu faktanya itu masuk ke dalam 5 negara di dunia dengan angka tertinggi yang mengalami stunting. Mungkin di sini ayah bunda semua udah pernah dengar ya, stunting, tentang stunting lah, itu kan sangat digembar-gemborin banget ya, cegah stunting. Nah, kalau kita lihat nih, dari 1 dari 3 balita di Indonesia itu menderita stunting. Dan sebenarnya di tahun 2024 itu targetnya itu angka stunting ini, atau artinya stunting itu apa nanti aku jelasin di belakang ya. Tapi perawakannya memang pendek, tapi disertai dengan fungsi kognitif yang tidak optimal gitu. Jadi sebenarnya dengan kondisi kita saat ini, target itu di tahun 2024 sebenarnya bisa sampai dengan 14%. Jadi sebetulnya itu yang lagi digembar-gemborkan oleh pemerintah. Apa? Biar angka stunting itu bisa turun. Dan ternyata angka stunting ini juga bisa berdampak terhadap negara dan juga dunia, karena efek stunting ini nggak cuman saat ini gitu. Jadi ketika misalnya anaknya perawakannya tidak optimal, gizinya tidak terpenuhi dengan optimal, itu akan berkembang sampai dengan nanti dewasa. Jadi ini impact-nya itu bisa sampai dengan dewasa. Sebenarnya pencegahan itu gampang ya, antara lain misalnya dengan pantau pertumbuhan anak ya, jadi berat badan, tinggi badan itu dicek berkala, dan sanitasinya harus baik juga gitu ya, jaga kebersihan, pemenuhan kebutuhan dari zat gizi bagi ibu hamil. Dari hamil tuh sebenarnya harus udah diadekuatkan ya, dan pada saat bayi lahir, menyusui, dan juga MPASI ini juga harus optimal. Nah, selanjutnya stunting itu apa sih? Kalau dari definisi adalah stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi secara kronis. Jadi kekurangan gizi itu dalam waktu yang lama, yang terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Dan stunting ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Dan anak yang stunting memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasa. Jadi sebetulnya risikonya itu ya tadi itu ya, bisa berdampak sampai dengan lanjut usia. Nah, ini berdasarkan rekomendasi dari WHO ya, golden standarnya apa nih buat anak? Yang pertama itu adalah IMD, ya, dilakukan IMD dari awal kehidupan ya, pas lahiran langsung melakukan IMD, skin-to-skin contact, lalu menyusui secara eksklusif ya sampai dengan 6 bulan, tidak memberikan susu tambahan lain ya.
Dan juga tadi yang Mbak Vio bilang ya bahwa memberikan makanan terlalu dini justru akan menggantikan proses menyusui yang akhirnya bukannya tambah baik gizinya, tapi malah terjadi depresi atau ketidakoptimalan nutrisi pada buah hati. Karena sebetulnya kalau dari ASI itu bisa terserap secara 100%. Sehingga ketika kita memberikan susu tambahan lain gitu ya, atau misalnya MPASI yang terlalu dini, itu akan berakibat kekurangan defisiensi, malah risiko nutrisinya jadi tidak optimal. Yang ketiga MPASI dimulai di usia 6 bulan, tapi memang ada indikasi. Dokter, maaf saya potong sebentar. Oh ya, boleh. Suaranya hilang-hilang, Dok. Oh, hilang. Sekarang maaf, saya potong suaranya hilang. Ini keluar masuk begitu. Oke. Sekarang masih keluar masuk. Aku nggak pakai earphone sih, jadi langsung ke. Oke, ini. Oke. Enggak, ini oke, Dok. Oke, lanjut. Oke, jadi MPASI dimulai di usia 6 bulan, tapi memang ada beberapa indikasi medis yang diberikan MPASI dini, tapi itu antara 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi nggak juga 2 bulan, karena keseringan orang zaman dulu mungkin mikirnya tuh 2 bulan dikasih makan gitu ya. Nah itu justru akan menggantikan atau bikin nutrisinya malah jadi nggak optimal juga gitu ya, MPASI terlalu dini. Jadi MPASI akhirnya diberikan secara dini sebelum 6 bulan itu atas indikasi medis. Jadi memang bukan indikasi dari tetangga atau keluarga gitu ya. Jadi memang indikasi medis. Yang selanjutnya yang keempat tetap menyusui sampai dengan 2 tahun. Jadi menyusui tetap dilanjutkan ya. Jadi bukan diberhentikan atau diganti dengan susu lain. Nah, selanjutnya ini ada quotes yang saya suka banget ya, karena MPASI ini ada berkaitan juga dengan proses menyusui. Bahwa sebenarnya kalau proses menyusui itu kalau dari quotes ini, it's not about my right to breastfeed, it's about my child right to eat. Jadi sebenarnya semua anak itu berhak untuk mendapatkan nutrisi yang adekuat dari proses menyusui, dari MPASI gitu ya. Mungkin sebagai orang tua kita mikir kayak ya udahlah maksudnya yang kita bisa aja gitu ya, yang bisa yang instan aja. Padahal sebenarnya anak itu membutuhkan dan berhak untuk mendapatkan nutrisi yang optimal dari proses menyusui dan MPASI yang kita buat gitu. Itu akan bikin lebih adekuat. Nah, kalau misalnya yang tadi saya bilang ya, yang resiko MPASI terlalu dini tanpa indikasi medis cenderung akan menggantikan ASI dan proses menyusui ya, mengakibatkan asupan zat gizinya jadi rendah karena kebanyakan malah jadinya tinggi tinggi gula gitu yang akhirnya bikin asupan dari nutrisi yang dipenuhi dari ASI itu malah jadi tergantikan gitu. Yang ketiga bisa meningkatkan resiko penyakit pada bayi di kemudian hari ya. Dan yang terakhir meningkatkan resiko ibu hamil. Karena sebenarnya proses menyusui itu bisa menjadi KB alamiah untuk ibu. Tapi kalau sudah tergantikan ya dengan makan MPASI dini tanpa indikasi medis itu berisiko akhirnya ibu bisa terjadi kehamilan. Dan resikonya kalau MPASI-nya terlambat apa? Kalau kita mikir kayak wah itu bagus makanya kita nanti aja deh MPASI-nya gitu ya. Nah itu juga salah. Karena anak jadi tidak menerima zat gizi yang seharusnya diberikan, menjadi rentan kekurangan gizi esensial, apalagi yang makronutrien ya, kayak misalnya karbohidrat gitu ya, itu kan akan memberikan nutrisi pada anak dan akhirnya menjadi energi gitu ya. Kalau misalnya tidak adekuat ya berisiko terjadi kekurangan. Yang kedua tumbuh kembang menjadi lambat dan kenaikan berat badan bayi jadi lambat gitu. Dan yang terakhir anak jadi susah makan karena tidak mengenal ragam makanan sedari awal. Nah, ini 10 prinsip pemberian MPASI. Nah, ini berhubungan juga akan dibahas soal GTM. Ketika anak sakit tuh gimana sih kita mensiasatinya gitu ya. Sebenarnya prinsip pemberian MPASI itu gampang ya. Yang pertama itu menyusui 6 bulan. Nah, kemudian memperkenalkan MPASI dan dengan poin yang kedua melanjutkan menyusui sampai dengan 2 tahun on demand. Jadi sebenarnya kita nggak usah mikir kayak, aduh nanti neteknya kapan ya? Karena sebenarnya anak akan tahu kok ketika dia habis makan, misalnya dia mau menyusui nih, dia bisa langsung menyusui dan boleh gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda atau jangan kita pikir bahwa wah dia jadinya lapar terus nih makanya netek terus, enggak. Karena sebenarnya anak itu juga akan memahami ketika dia
makan, udah kenyang, terus dia mau merasa nyaman, kan dia akan netek. Gitu. Jadi netek akan tetap dilanjutkan dan tidak berkurang. Semau sesuka bayi. Yang ketiga apa? Menerapkan responsive feeding. Jadi feeding rules yang paling baik sebenarnya adalah metodenya apa? Kalau menurut saya itu responsive feeding. Kita merespon keinginan makan anak. Jadi ketika anaknya meresponsif gitu ya, pengen disuapin mau, nah kita bisa lanjutin nih gitu ya dengan menerapkan responsive feeding. Yang keempat, kebersihan makanan dan cara penyimpanan makanan. Di mana kita juga harus tahu wadah yang kita pakai itu harus bersih gitu ya. Sebenarnya kalau untuk piring dan segala macam, ada pertanyaan juga nih, perlu nggak sih di steril? Nah sebenarnya kalau misalnya ada alat steril, ibunya mau steril itu nggak ada masalah. Cuman sebetulnya perawatan alat makan itu seperti kita aja, karena kan piring itu cukup terbuka ya. Piring, mangkok itu kan sesuatu yang terbuka. Jadi sebetulnya cara membersihkannya persis kayak piring dan mangkok di rumah aja gitu ya, yang untuk dewasa. Dan pastikan kering gitu ya. Yang kelima apa? Memulai dengan jumlah sedikit, lama-lama bertambah. Yang tadinya makannya masih 2-3 sendok makan, nanti ternyata dia responnya bagus, kita bisa naikkan porsiannya secara bertahap. Jadi kalau pertanyaannya, Dok, kapan sih Dok ini berapa mili segala macam? Sebenarnya kalau berdasarkan teori itu hanya untuk patokan. Tapi di lapangannya kita perlu menilai anak kita sendiri. Jadi sebagai orang tua kita harus paham dan berusaha untuk mengetahui anak kita tuh tipenya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya tipenya misalnya small eater nih, dia makannya nggak bisa langsung banyak sekali makan, tapi dia makannya tuh porsian kecil. Nah kita bisa mensiasatinya dengan apa? Kita beri frekuensinya itu lebih sering, sehingga porsiannya itu kecil, tapi dia sering, jadi nutrisinya akan tetap terpenuhi. Akan berbeda misalnya dengan anak tetangga misalnya yang kita lihat kayaknya dia makan tuh makannya banyak ya, mungkin itu anaknya tetangga gitu ya. Kita harus menilai anak kita seperti apa dan tidak fokus dengan yang lain gitu loh. Kadang-kadang kan kita suka salah fokus ya, kita mikirnya anak kita tuh mirip kakaknya gitu ya, atau misalnya adiknya gitu ya, atau anaknya teman atau tetangga atau keluarga lain gitu. Tapi tiap anak itu sebenarnya lahir dengan speciality, ibaratnya keistimewaan yang berbeda-beda. Jadi memang kita perlu menilai dan mengenali anak kita. Yang keenam, tingkatkan tekstur makanan sesuai pertumbuhan bayi. Dan yang ketujuh ya, tingkatkan frekuensi makan sesuai pertumbuhan bayi. Makanya naik tekstur, frekuensi. Nah itu kita harus mengenali si anak. Kadang-kadang kalau misalnya anak ini udah 7 bulan, menjelang 8 bulan, itu kan harusnya udah mulai peralihan naik tekstur ya. Jadi yang tadinya lumat, nah makanan lumat, terus akhirnya dia akan naik tekstur menjadi makanan lembik gitu ya, atau yang udah dicincang kayaknya si tim gitu. Nah itu kan lama-lama kita bisa menilai, kalau misalnya dia bisa langsung full porsiannya langsungnya cincang, ya mungkin bisa lanjut. Tapi ada beberapa anak yang mungkin nggak bisa tuh langsung naik tekstur, berubah dari yang tadinya hari ini lumat terus besoknya langsung cincang. Ada yang mungkin pakai rasio, misalnya apa, 50%-nya masih lumat, nah 50% udah mulai cincang. Jadi memang kita perlu menilai bagaimana sih cara belajar mengunyah pada anak. Yang ke-8, berikan berbagai variasi makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik. Karena sebenarnya di dunia ini tidak ada satu bahan yang bisa mengcover kebutuhannya dari semuanya, dari makro sama mikronutrien. Jadi makanya kita harus makan dan berikan keanekaragaman di rumah itu, menu-menunya harus ganti-ganti, termasuk juga bahannya gitu ya. Jadi jangan monoton itu terus gitu ya. Kita harus ganti-ganti. Misalnya apa? Hari ini misalnya ayam, terus menunya besok apa? Ikan gitu ya. Menunya besoknya lagi apa gitu. Jadi memang kita harus variatif. Yang ke-9, gunakan makanan yang terfortifikasi atau suplemen vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau misalnya kita mikir bahwa oh kita kasih vitamin aja dia yang buat nafsu makan, karena sebenarnya ya udah kelar dong masalahnya ya nggak sih gitu. Tapi sebetulnya yang konsep tersebut tuh salah, karena yang betul adalah kita harus mengenali anak kita harus memahami tipe anak kita makannya seperti apa, sehingga kita bisa punya siasat ya untuk gimana caranya si anak ini bisa suka dengan kegiatan makan dan akhirnya makannya oke. Dan yang ke-10 adalah pemberian makanan saat bayi sakit. Nah, kadang-kadang kan bayinya suka sakit ya, misal lagi cuaca sekarang nih, lagi nggak bersahabat gitu ya. Nah, ini pasti apa, bayi sakit itu kayak kita lagi sakit aja gitu ya, pasti kita menurunkan selera makannya. Nggak ada yang maksudnya jarang ya, sakit terus
nafsu makannya bertambah, jarang banget gitu. Kita aja kalau sakit gigi aja, kan pasti makan juga nggak berselera ya gitu. Jadi sama bayi juga seperti itu. Kalau misalnya ternyata bayinya lagi sakit nih, kita bisa apa namanya, makannya porsinya bisa lebih dikit. Jadi dikit tapi kita persering. Biar apa? Nutrisinya tetap terpenuhi. Jadi treatmentnya kayak anak yang small eater gitu ya, yang nggak bisa makan langsung banyak. Kita bisa mensiasati seperti itu. Yang kedua apa? Apabila bayi sakit, tawarkan makanan yang lebih lunak. Kayak misalnya kita juga misalnya kita lagi nggak enak badan, kadang-kadang kan malas ya untuk ngunyah. Akhirnya apa? Kita misalnya makannya bubur sumsum atau misalnya kita makannya bubur ayam. Nah, itu kan alternatif ya itu kita bisa turun tekstur gitu loh. Padahal kita kan ibaratnya gigi udah banyak. Nah, bayi juga seperti itu. Ketika sakit ya kadang-kadang juga males ya untuk mengunyah terlalu lama karena mungkin merasa bahwa lidahnya agak pahit, nggak nyaman gitu ya. Makanya kita turunkan tekstur untuk memudahkan untuk mengunyah sehingga mudah untuk ditelan juga. Dan ketika sakit itu pasti sering banget yang namanya bayi dia pengen netek karena pengennya tuh dekat ibunya. Nah, itu sebenarnya normal aja karena si anak juga akan mencari kenyamanan ketika tidak enak badan. Jadi ketika sakit ya kita genjot neteinnya ya. Dan yang terakhir adalah ke dokter untuk obati penyakit. Jadi jangan sampai juga bayi sakit terus kita apa namanya nggak apa akar masalah yang bikin sakit itu nggak kita tata laksana gitu. Misalnya contohnya ya, misalnya lagi sakit batuk pilek, ya batuk pileknya harus diobati juga gitu loh. Biar akhirnya apa dia makannya lebih apa namanya nafsu makan, lebih berselera untuk makan gitu ya. Karena kalau misalnya lagi mampet kan hidung juga nggak enak ya untuk makan. Dan percayalah, karena kalau misalnya udah sembuh nih, pasti anaknya bakal lebih banyak makan. Jadi ketika udah sembuh, kita langsung tawarin tuh berbagai jenis makanan, porsinya lebih sering, porsinya bisa ditingkatkan, sehingga apa? Yang kemarin sempat berat badannya turun karena sakit, itu bisa bertahap akan naik kembali gitu ya, bahkan naiknya akan baik. Nah selanjutnya, ini mungkin ayah dan bunda semua udah pernah baca ya, Makanan 4 Bintang, di mana sebenarnya kandungan-kandungan dari yang tadi itu nutrisi tidak ada satu nutrisi pun yang bisa memenuhi kebutuhan dari pagi sampai malam. Jadi memang keseharian. Jadi memang kita harus mencari jenis ragamnya bermacam-macam gitu ya. Misalnya apa? Kalau karbohidrat bisa dari jagung, gandum, beras, sagu, umbi-umbian gitu ya. Bisa dari ubi, singkong, talas, kentang, atau misalnya mau pasta, atau misalnya mungkin variasinya mau mie, itu boleh gitu ya. Yang kedua apa? Pemenuhan protein dari hewani dan nabati. Hewani juga nggak ada pantangan ya, boleh daging sapi, daging kambing, mungkin ya kalau lagi Idul Adha, terus ikan, bebek, telur gitu ya, atau produk susu, atau makan laut, hati ayam atau hati sapi. Nah itu bisa banget untuk diberikan gitu. Dan untuk yang protein nabati apa? Tempe, tahu, kacang-kacangan ya, kayak kacang hijau, kacang merah itu boleh gitu ya. Nah, yang ketiga, bintang ketiga apa? Dari sayur dan buah. Jadi sayur dan buah itu tetap dikasih. Jadi kalau misalnya ada aliran di luar yang awalnya makannya sayur terus atau buah terus, nah terlalu banyak serat malah justru malah bikin beresiko terjadi sembelit. Jadi memang sebenarnya prinsip gizi saat ini tuh gizi seimbang. Jadi memang kita harus menyeimbangkan antara karbohidrat, protein, sayur, buah gitu ya. Semua bahan ini harus seimbang. Dan untuk sayur buah ini nggak ada pantangan juga ya. Semuanya boleh dikasih, boleh dicobakan ke anak gitu ya. Dan kalau untuk buah sering pertanyaannya juga adalah misalnya kayak buah yang keras ya. Contohnya kayak apel atau misalnya pir. Nah itu harus dikukus nggak? Sebenarnya nggak perlu dikukus. Justru diparut aja itu akan memperkenalkan si anak dengan rasa asli dari apel dan pir. Contohnya yang keras ya. Kalau misalnya kayak buah naga gitu ya. Atau mungkin pepaya itu kan dibenyekin aja kan udah cukup langsung bisa benyek ya. Udah bisa langsung hancur gitu. Dan yang bintang 4 adalah lemak, bumbu, dan air. Jadi pemberian lemak di akhir ketika udah siap nih makanan yang kita udah misalnya baru makan ya, kita udah lumatin, kita perlu juga menambahkan minyak yang tanpa proses. Untuk apa? Menambah kalori, memudahkan anak untuk mengunyah gitu ya. Jadi lemak itu contohnya apa? Minyak sayur, bisa memberikan mentega atau margarin gitu ya. Atau misalnya memberikan santan gitu ya, atau kuah kaldu gitu. Jadi variasi ini cari yang paling mudah juga dan ada di rumah. Jadi nggak perlu
harus yang minyak apa gitu ya. Misal di rumah pakai minyaknya minyak sayur biasa gitu ya. Ya nggak perlu tuh langsung heboh-heboh mau minyak yang misalnya canola lah apa segala macam gitu ya. Selanjutnya yang keempat ada bumbu juga nih, bumbu kayak ketumbar, pala, lada, bawang putih itu boleh diberikan dari awal MPASI. Jadi memang kita perlu sekali, apalagi di Indonesia ya, ini kan kita banyak banget ya rempah-rempahan yang bisa jadi penyedap alami untuk makanan. Nah ini sebenarnya juga kita harus kenalkan dari awal MPASI. Kenapa? Biar dia terbiasa dengan rempah-rempahan itu, gitu. Dan yang selanjutnya apa? Air. Kebutuhan cairan itu bisa dari netein ya, menyusui, ASI semau sesuka bayi gitu ya, netein semau sesuka bayi, diberikan air putih setelah makan gitu ya, itu boleh sekali. Dan air putih itu walaupun dianggapnya seperti ada juga kan aliran yang mengatakan air putih dibatasin aja. Sebenarnya air putih itu semau sesuka bayi nggak ada masalah. Cuman memang seringkali kadang-kadang kalau kita habis nyuapin ini pengennya cepat kan, akhirnya kita dorong air putih. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi sebenarnya pemberian air putih setelah makan itu boleh sekali. Justru biar apa? Memperkenalkan anak, biar anak itu dari awal itu MPASI udah kenal sama air putih sehingga dia suka tuh sama air putih gitu ya. Karena kalau misalnya nggak suka kan malah resiko ya. Udah besar terus dia kurang suka air putih yang akhirnya malah jadi resiko sembelit dan segala macam. Jadi kekurangan air putih juga beresiko terjadi sembelit. Lalu kuah sayur boleh gitu ya, dan sari buah atau jus. Nah, sari buah dan jus ini saya harus luruskan ya. Jadi bukan yang kayak kita. Yang kayak kita itu artinya apa? Dicampur air yang banyak-banyakan airnya dibandingkan buahnya. Nah, itu sebenarnya sari buah atau jus ini adalah yang betul-betul apa namanya? Asli dari jusnya gitu ya. Misalnya apa? Buah naga yang cuman di apa? Banyak gitu ya, atau misalnya kayak jeruk yang diperas. Nah, itu sari buah atau jus. Nah, selanjutnya jadi boleh ya misalnya ngasih apa namanya MPASI-nya misalnya di rumah lagi bikin nasi kuning. Nah, bayi juga makan bareng kita boleh gitu ya, tapi tinggal kita sesuaikan aja tekstur dan juga bumbu-bumbuannya. Jadi kalau misalnya kita ngasih gula garam gitu ya, ya buat keluarga sama yang buat bayi dipisah. Jadi sebelum akhir kita masukin si gula garam di akhir masak itu ya. Nah, itu pisahin dulu tuh porsiannya untuk si adik gitu ya. Kita tetap berikan mungkin sekitar sejumput ya, sejumput tangan kita, kira-kira aja dikit aja, itu boleh untuk memberikan cita rasa terhadap makanannya juga. Nah ini pemberian gula dan garam, nah ini sering jadi pertanyaan juga ya, gimana sih dok, gula garam tuh boleh nggak sih gitu ya. Sebenarnya untuk pemberian dari gula itu usia 1-3 tahun itu adalah kurang dari 4 sendok teh atau hari. Per hari gitu ya. Jadi memang pemberian gula itu memang kita harus apa namanya atur ya, karena zaman sekarang banyak banget makanan yang tinggi gula kan gitu. Dan pemberian garam gimana? 0-12 bulan itu kurang dari 1 gram per hari, dan usia 1-3 tahun itu 2 gram per hari. Ini akumulasi ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kemarin saya pernah yang kayak ngegeramin 1 gram itu tuh sekitar mungkin ya apa namanya agak banyak ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngasihnya cuma sejumput itu nggak ada masalah gitu. Dan ini ada di dari PMBA ya, dari pemberian makan bayi dan anak untuk tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah ini sumber zat besi ya, karena seringkali juga terjadi defisiensi sumber zat besi. Dapat dari mana aja sih, gak cuma hati ayam, bisa juga dari hati sapi, dari ikan laut, dari telur ya. Bahkan telur itu kan salah satu protein yang gampang kita dapatkan ya gitu. Dari oatmeal atau bayam gitu ya, dari buah bit, dari kacang-kacangan gitu, itu bisa didapatkan sumber zat besi. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang sering nih. Misalnya contohnya MPASI itu dicampur boleh nggak dok dengan ASI gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita mencampur dengan ASI perah, itu akan membuat rasa asli makanannya itu jadi hilang. Kenapa? Karena yang dirasa sama si anak itu malah rasa ASI. ASI itu kan ada rasanya ya gitu. Yang akhirnya kesannya anak ini lahap makannya, tapi dia tidak belajar variasi rasa. Karena yang dia rasa itu cuman ASI-nya aja. Nah, ini sebenarnya MPASI itu harusnya tidak dicampur dengan ASI perah.
Yang kedua apa? Utamakan sumber bahan pangan lokal. Contohnya apa di Indonesia? Misalnya ikan kembung gitu ya. Terus misalnya ikan patin, ikan gurame, itu kan ikan-ikan lokal yang ada di sekitar kita ya, ikan lele gitu, itu boleh gitu ya. Justru ketika kita akhirnya mengirim, misalnya ngambil ikan dari luar, contohnya apa? Misalnya ikan salmon. Sebenarnya malah resiko kontaminasi di perjalanan, karena kan dari itu kan ikan lokalnya luar negeri ya, di luar ya. Sedangkan di Indonesia tuh bukan ikan lokal si salmon itu gitu ya. Bahkan untuk DHA-nya, untuk kandungannya, sebenarnya mirip-mirip dan bahkan lebih baik itu adalah ikan kembung gitu. Jadi sebetulnya di setiap daerah gitu itu pasti ada sumber bahan pangan lokal yang ternyata itu akan lebih baik jika dikonsumsi, yaitu yang paling fresh gitu. Dan pernah juga kasus di tim saya gitu ya, tim laktasi, ada kasus yang anaknya bolak-balik diare. Ternyata ibunya tuh seringnya beli ikan dari luar tuh, ya, yang ternyata udah kok terjadi kontaminasi atau pencemaran dari bakteri yang akhirnya ketika dimasak ya jadinya udah nggak bagus dan nggak fresh ya gitu, yang akhirnya berisiko malah anaknya jadi bolak-balik diare. Nah, yang selanjutnya apa? Berikan berbagai jenis makanan, menu keluarga di rumah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Jadi kalau kita di rumah di hari awal MPASI kita mikirkan bikin MPASI-nya khusus untuk bayi, bayi itu nggak akan belajar menu keluarga. Jadi sebenarnya yang paling baik dan paling efisien dan paling oke gitu ya, yaitu adalah ikutin menu keluarga. Misalnya apa? Contohnya hari ini di rumah saya lagi makan soto gitu ya, soto ayam. Nah, si bayi nih yang lagi MPASI makannya apa? Ya soto ayam juga gitu ya. Tapi sebelum akhirnya diberikan bumbu, gula garam yang banyak gitu ya, atau mungkin di rumah ayah bunda ada yang pakai penyedap gitu ya. Itu pisahkan dulu untuk si bayi gitu ya. Nah, baru ibunya bumbuin tuh yang buat keluarga yang di panci besar gitu ya kayak biasa. Tapi untuk bayi dikasihnya apa? Kita icipin dulu. Kalau rasanya udah ada kayak gurih gitu ya. Ya udah kita bisa kita bisa kasih sedikit garam atau gula atau lada aja gitu ya. Jadi jangan banyak kayak porsian yang dewasa. Jadi tetap dikasih bumbu tapi lebih sedikit, minimalis. Jadi pada saat kita coba ini ada rasanya, cuman rasanya tuh tidak seasin atau tidak semanis dengan menu keluarga. Nah, ini contoh makanannya nih. Ada kolak pisang. Nih Mbak Vio, sukanya yang mana nih Mbak Vio? Ada Saya suka semua, Dok. Aduh ya, ini kan menu-menu yang enak ya, menggugah selera. Menu-menu enak itu, Dok. Malam nih ya, liatin begini nih gambar-gambar jadi ngiler nih, pengen bikin potato cheese fries gitu ya. Jadi kentang, dari kentang. Nah, ini kebetulan adalah sharingan resep pasien-pasienku juga ya yang sharing resep di rumahnya apa. Ada juga yang di rumah Queen, misalnya kayak bakso, bikin bakso. Emang anak bisa MPASI-nya bakso? Bisa banget. Justru ketika kita bikin di rumah, dagingnya bener-bener dagingnya nggak sih? Terus bahkan bisa juga, ini kalau saya bikin bakso buat anak-anak, itu saya campur cuma sama putih telur. Jadi bener-bener double protein dong, ya nggak sih? Coba kalau misalnya kita beli luar baksonya, itu kan pasti kebanyakannya malah tepung ya. Malah mereka hitung-hitungan tuh soal daging gitu ya. Dagingnya cuma cemil, tapi yang lainnya tepung. Tapi kalau di rumah kan kita bisa memprovide makanan yang tetap enak, ya kan? Cuman memang jauh lebih bersih juga gitu ya, dan lebih sehat juga udah jelas gitu ya, karena dagingnya benar-benar sesuai gitu ya, ada telurnya segala macam gitu. Untuk cemilan apa nih? Bisa ada bola ubi atau misalnya kita bikin kayak makanan Thailand ya, mango sticky rice, tapi kita bikin tuh dengan kearifan lokal untuk bayi-bayi ya, MPASI bayi. Contohnya apa? Si ketannya itu kita ganti pakai nasi santan. Jadi rasanya tetap gurih dan manis dan enak gitu ya. Atau gulai itu juga boleh gitu ya. Jadi sebenarnya ini menu-menu keluarga yang kita sesuaikan aja untuk bayi. Nah, ini peralatan masak. Di sini pasti di rumah lihat alat-alat kayak gini nggak kaget ya, pasti punya semua lah ya gitu ya. Ada panci, saringan, ulekan, parutan, mangkok, sendok gitu ya. Jadi peralatan MPASI itu nggak perlu yang mahal-mahal. Justru kalaupun ayah dan bunda mau beli, paling modalnya ini saringan nih, paling saringan. Sama kalau misalnya panci di rumah gede-gede ya,
mungkin ayah bunda belinya panci yang lebih kecil, nah itu boleh gitu ya. Jadi nggak perlu beli yang harganya mahal-mahal, beli apalah blender lah atau beli slow cooker lah gitu ya. Justru peralatan MPASI itu pasti di rumah udah punya semua gitu loh. Cuman kadang-kadang kita jadi kayak apa nggak percaya ya, wah emang masak pakai panci yang ada di rumah doang nih gitu kan. Mikirnya seperti itu. Padahal sebenarnya peralatan MPASI ya seperti ini. Nah, ini bentuk makanan sesuai dengan usia ya. Kalau misalnya usianya masih MPASI dini ya, dengan indikasi misalnya naiknya berat badannya lambat gitu ya. Ternyata dari proses menyusui udah optimal, tapi kenaikan tetap nggak baik. Jadi ketika 6 bulan awal itu kita penting sekali untuk mengevaluasi proses menyusui. Kalau menyusui bermasalah, itu bisa berimpaknya itu bisa ke berat badan anak gitu. Sehingga memang penting banget menyusui itu juga harus dioptimalkan. Nah, kalau misalnya ternyata sudah optimal, tapi kenaikannya masih lambat gitu ya, proses menyusuinya udah nggak ada kendala, tapi bayinya tuh kayaknya BB-nya masih tidak sesuai kurva, nah itu kita bisa memberikan MPASI dini. Tapi memang indikasi medis ya, jadi harus dikonsultasikan apakah memang betul anak itu butuh MPASI dini. Ya, MPASI dini itu makan sebelum 6 bulan, jadi kisaran usia 4 sampai dengan 6 bulanan. Nah, bentuknya itu mirip dengan yang MPASI pas 6 bulan gitu ya, yaitu makanan lumat. Tapi untuk frekuensi dan porsian makan, sebenarnya kalau misalnya teman-teman baca ya tabel ini, menurut saya yang paling penting itu adalah bentuk makan. Kenapa? Karena tekstur makan itu atau kekentalan makanan itu penting sekali untuk benar. Karena kalau misalnya cair atau encer, itu nutrisinya nggak bakal terpenuhi tuh, gitu ya. Malah kebanyakan airnya gitu loh. Jadi memang harus sesuai. Artinya kental dan dia padat kalori gitu. Untuk frekuensi dan berapa kali makan itu kita bisa sesuaikan dengan anak. Bisa aja kita ngikutin teori nih. Oh makanan lumatnya, makan utamanya 1 sampai 2 kali gitu ya per hari. Untuk yang MPASI dini nih ya. Tapi kalau untuk yang startnya 6 bulan, makanan utamanya misalnya 2 sampai 3 kali. Misalnya awalnya cuma 2 kali nih, ternyata responnya bagus lah. Kita bisa juga tuh menaikkan berapa kali frekuensi makannya. Jadi memang kita harus menilai si anak gitu ya. Misalnya awal MPASI makan utama 2 kali, makan selingan 1 kali. Oh feedbacknya bagus nih, kita bisa tuh naikin. Oh makan utama jadi 3 kali, makan selingan 1 kali. Oh ternyata feedbacknya bagus lagi nih. Oh kita selingannya kita tambah jadi 2 kali. Jadi anak itu bisa makan bahkan sampai dengan 5 kali sampai dengan 6 kali. Gitu. Jadi makanya itu yang kita harus maknai dari metode yang responsive feeding. Kita harus merespon keinginan makan dari si anak itu. Dan berapa kali setiap makannya atau porsiannya. Nah, awalnya mungkin kita taruhnya 2 sampai 3 sendok. Kita kan nggak tahu ya respon anak. Kita bikin aja tuh 2 sampai 3 sendok. Kalau misalnya ternyata responnya bagus mau nambah ya kita tinggal tambah gitu ya. Jadi untuk berapa banyak yang dia makan kita boleh aja start berapa sendok atau berapa mili. Tapi sebetulnya kita bisa menilai nih kira-kira nih anak nih di awal makan habisnya misalnya segini. Oh, berarti besok tetap nih misalnya 2 sampai 3 sendok. Oh, ternyata responnya bagus nih. Kita bisa naikkan porsian makannya. Jadi memang patokannya itu benar-benar kita harus lihat si bayinya. Jadi jangan membandingkan anak satu dengan anak yang lain ya. Karena lambung pencernaan tiap anak tuh berbeda. Ada yang bisa langsung makan banyak gitu ya. Ada yang small eater, dia makannya pemakan yang dikit-dikit porsiannya, tapi kita bisa persering. Jadi sebenarnya akhirnya frekuensi dan porsian besarnya dan berapa banyak setiap kali makan itu kita sesuaikan dengan si anaknya. Yang penting bentuk makannya juga harus betul. Nah, selanjutnya usia 9 sampai 12 bulan itu udah makanan lembik ya. Jadi udah makanan yang dicincang gitu ya. Udah bukan yang disaring lagi, pakai saringan gitu ya. Jadi udah tinggal dibejek-bejek aja, dia udah lebih bisa gitu. Nah, frekuensinya gimana? Bisa awalnya 3 sampai 4 kali, lama-lama meningkat ya persis seperti yang awal MPASI gitu ya. Kita harus responsive feeding, kita menilai si anak. Kalau dia mau nambah ya boleh dong gitu ya. Dan untuk berapa kali banyak atau setiap porsian makan hampir sama ya. Awalnya misalnya setengah gelas, wah ternyata habis nih, Bes. Dia mau nambah lagi ya kita tambah aja. Berarti esok harinya kita bisa mengira-ngira kira-kira berarti kalau setengah gelas habis berarti mungkin ya kita tambahin ya jadi 1 gelas ya gitu. Oh ternyata habisin 1 gelas ya udah kita 1 gelas. Tapi responnya dia masih lapar ya mau nambah lagi dari 1 gelas ya kita boleh tambah.
Jadi memang kita harus responsif terhadap anak. Usia 1 tahun, gongnya adalah goalnya itu si anak itu sudah ikut menu keluarga. Jadi memang tekstur itu penting. Karena MPASI itu pembelajaran yang sangat kompleks untuk bayi ya. Kenapa? Karena akan belajar rasa, akan belajar tekstur, dia akan belajar mindah-mindahin makanan di mulut ya, oromotornya akan bekerja, mindahin lidah dengan menggunakan lidah, dia akan mindahin ke kanan, ke kiri, terus mengunyah gitu. Itu kan pembelajaran yang kompleks. Jadi memang kita perlu sekali untuk bersabar dan responsif terhadap si anak. Nah, penggunaan blender, slow cooker, dan food processor gimana nih gitu ya? Tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena cenderung menunya itu nggak variatif. Kenapa? Kalau pakai slow cooker, mau isinya ayam, mau isinya daging kayak atau mau isinya ati, itu kan bentuknya akan cemplung-cemplung ya. Itu kan akhirnya jadi monoton. Beda cerita kalau misalnya kita hari ini misalnya masak ayam, bumbu gulai misalnya, terus besoknya kita bikin misalnya semur, itu aja kan bumbu-bumbuannya beda gitu ya. Jadi memang kalau kita masak panci dengan masak yang menggunakan alat seperti ini, justru alat kayak gini tuh agak cenderung monoton. Tapi kalau penggunaannya bisa sesuai, sebenarnya boleh aja digunakan gitu. Jadi contohnya apa? Misalnya kita hari ini lagi pengen bikin spaghetti bolognese. Si tomat itu kan setelah direbus itu kan harus diparut atau di blender ya, atau intinya kayak dihancurkan. Nah, sebenarnya penggunaan blender bisa aja dalam proses memasak. Tapi ketika makanan sudah jadi tidak menggunakan blender. Jadi memang tempat dan waktu penggunaannya kalau sesuai ya bisa jadi bermanfaat gitu ya, tapi tidak metode yang cemplung-cemplung atau setelah makan pas mau melumatinnya itu pakai blender. Nah, kan tuh jadi tercacah ya. Gitu. Sehingga seringkali ya itu kalau misalnya udah makan udah jadi terus mau dihancurin pakai blender ya teksturnya jadi nggak sesuai kan. Akhirnya malah cenderung akan cair sehingga nutrisinya nggak akan padat kalori. Nah, apalagi terus makanan yang berserat, misalnya apa, kayak ayam, itu kan ada serat-seratnya ya. Nah, anak itu juga penting sekali loh untuk belajar mengenal serat, belajar mengunyah. Karena kalau ngunyahnya nggak bagus, pasti bisa beresiko terjadi masalah di pencernaannya. Gitu ya. Jadi yaitu penggunaan blender, slow cooker, dan food processor sebenarnya tidak wajib dan tidak direkomendasikan untuk proses yang bikin makanan anak. Tapi kalau misalnya proses dan waktu penggunaannya pada saat proses makan ya boleh aja sebenarnya. Nah, selanjutnya ini ada mitos seputar MPASI ya, mulai dengan memberikan makanan yang hambar. Nah, ini juga salah ya. Kenapa? Karena memberikan MPASI adalah kesempatan awal untuk orang tua memperkenalkan berbagai rasa pada anak. Dia akan kenal dengan rasa ayam, rasa telur gitu ya, rasa udang, rasa ikan. Jadi justru kita harus ngelis nih apa aja sih yang udah kita kasih. Jadi saran tips saya daripada ngelis menu makanan, lebih baik kita ngelis bahan makan. Sehingga kita udah ngenalin misalnya telur nih. Telur itu kan bisa macam-macam ya. Misalnya mau dibikin scramble, terus mau dibikin misalnya omelet gitu ya, atau misalnya dibikin semur telur gitu ya, atau gulai. Itu kan juga bisa gitu ya. Tapi kan tuh peran utamanya kan si telur. Misalnya peran utamanya si telur yang menu-menunya aja yang kita bikin macam-macam itu kan bisa. Jadi memang kita bisa bereksplor menunya, tapi bahan pokok ya bisa variatif. Jadi memberikan sedikit bumbu, sedikit garam, dan sedikit gula, dan minyak itu boleh untuk MPASI. Mitos kedua yang sering apa? Pada saat MPASI mengurangi frekuensi menyusu. Kadang-kadang pengennya tuh mikirnya adalah tujuannya biar dia lapar. Padahal sebenarnya frekuensi menyusui itu harus tetap semau sesuka bayi aja gitu. Jadi nggak perlu dipatok-patokin atau bahkan kadang-kadang ditunda dulu neteknya gitu ya. Karena biar dia makannya banyak. Nah, itu juga persepsi yang salah. Jadi netein tetap dilanjutkan semua sesuka bayi. Nah, inilah kesimpulan ya, take home message-nya dari materi saya adalah yang pertama, anak itu perlu makan, harus dibujuk dengan kasih sayang dan kesabaran ya, serta responsive feeding. Kita boleh makannya sambil gendong gitu ya. Pokoknya kegiatan makan itu harus menyenangkan dulu. Bahkan bisa demplok di lantai bareng sama orang tuanya makannya gitu ya, atau makannya pakai tangan gitu ya sesekali daripada pakai sendok terus, dia pengennya bosen gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi kita memang harus responsive feeding terhadap anak.
Yang kedua, kenalkan berbagai jenis makanan sedari dini pada bayi agar bayi terbiasa dengan mengunyah. Karena kan teksturnya beda ya, seratnya pun beda gitu ya tiap bahan makan tuh. Dan mengenal ragam rasa makan sejak dini. Kenapa? Karena sebetulnya semakin besar usia anak, dia itu akan lebih sulit untuk diajari hal-hal baru. Jadi memang memperkenalkan, ngajarin belajar pada bayi yang lebih kecil itu akan lebih mudah. Yang penting apa, kita konsisten dan ngajarinnya terus-menerus sehingga dia akan terbiasa dan belajar. Yang ketiga apa? Ikutkan bayi dalam kegiatan makan bersama keluarga. Pasti bayinya bakal seneng nih karena dia ngelihat orang tuanya makan, akhirnya kadang-kadang makan di piring yang sama itu boleh gitu ya. Selanjutnya, susu anak hanya ASI sampai dengan 2 tahun ya, dengan menyusui itu kebutuhan susu sudah terpenuhi dan sebetulnya balik lagi, prinsip gizi saat ini tuh gizi seimbang. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Jadi memang susu tambahan mandiri lain tidak diperlukan sampai dengan 2 tahun ataupun setelah 2 tahun. Jadi memberikan susu itu malah justru akan mendistraksi proses makan. Karena anak kan cenderung kenyang sehingga dia males untuk makan karena udah kenyang gitu kan. Ini sering banget jadi masalah juga nih ya. Dan yang terakhir, pantau kenaikan berat badan dan tinggi badan anak tiap kontrol ke posyandu atau dokter. Jadi memang kita perlu sekali untuk memantau, untuk membaca dan mengisi buku KIA anak. Jadi buku itu jangan cuman dibawa doang tapi nggak dibaca. Justru buku KIA yang warna pink itu malah justru banyak sekali manfaatnya ya kalau kita baca gitu. Kita bisa screening pertumbuhan dan perkembangan anak gitu ya. Jadi memang sangat bermanfaat sekali untuk orang tua. Nah, yuk cegah stunting pada anak dengan memperhatikan kualitas MPASI, bahwa MPASI rumahan bukan MPASI murahan. Dan dukungannya itu ya, ini berhubungan banget juga dengan dukungan menyusui, dan dukungan MPASI itu hampir mirip sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita belajar hanya kita dan suami, terus yang di rumah misalnya ada neneknya, tidak diedukasi, nah ini beresiko banget nih, akhirnya kita malah jadi di teror mulu ya, dibilang emang santan boleh, emang ini boleh gitu ya, emang ini boleh, kayaknya anak tuh terbatas gitu loh. Padahal sebenarnya makanan MPASI itu adalah makanan keluarga di rumah yang kita sesuaikan aja tuh tekstur dan bumbunya. Jadi memang menunya ya benar-benar kayak kita makan gitu ya, sehingga akan lebih dari awal tuh kita bisa memperkenalkan menu keluarga dari awal MPASI. Oke. Mbak Vio, aku kembalikan materinya. Tapi sebelum itu aku izin ini dulu ya, mau share apa namanya? Aku mau share slide yang oke. Ini sebenarnya teman-teman juga bisa lihat di Instagram saya ya, cuman saya mau share yang ini. Ini adalah tutorial cara bikin MPASI ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya. Oke. Bisa diperhatikan detailnya ya mama-mama semua. Kedengeran nggak Mbak Vio? Kedengeran dok. Ini cara bikin nasi lumat ya. Jadi bikin nasi lumat itu konsepnya itu 1:2. 1 takar nasi ditambah 2 takar cairan. Cairan itu bisa macam-macam, bisa air biasa, bisa air kaldu gitu ya, atau pakai santan juga boleh ya kalau bikin nasi uduk. Nah akhirnya kalau di rumah nih gini nih, kayak kita saring aja. Gitu. Nah ini jangan lupa untuk dikasih minyak ya, untuk menambah lemak dan kalori. Nah jangan lupa ditambahin lauk pauknya ya, jadi jangan cuma nasi doang dikasihnya. Nah ini kalau yang nasi lumat, kalau yang tadi ini nasi lembik nih. Kalau nasi lembik itu bedanya apa? Nasi lembik itu enggak di ini ya, tidak dilumat pakai saringan. Jadi betul-betul 1 takar tetap ya, 1 tangkok ditambah 2 takar. Ini kan nasinya banyak nih. Kalau di rumah misalnya yang ukuran misalnya 50 ml. Nah, airnya berarti 100 gitu loh, 2 takar cairan.
Nah, ini sama ya, diaduk aja di panci sampai airnya hilang nih. Nah, itu udah nasi lembik. Nah, ini untuk usia 9 sampai 12 bulan seperti ini. Ya. Jadi ini bakal kental. Ya. Tuh. Tuh ya, dikasih minyak tetap ya untuk menambah kalori. Yang lagi ngetren sekarang juga kan minyak macam-macam ya. Ada minyak ayam gitu ya, ada minyak kelapa boleh. Ya, nah ini dicampur sama minyak. Nah, ini bakal kental nih konsistennya. Jangan lupa dikasih lauk pauk ya. Tuh, contohnya kayak gitu bakal kental tuh. Ya, jadi beda sama bubur mamang-mamang gitu ya yang kadang-kadang suka encer. Nah, ini juga ada contohnya ya. Kita bikin corn soup nih. Jagung yang udah diparut. Kita tumis ya tadi ya. Kita campur ini pakai UHT kalau misalnya ternyata anaknya ada alergi terhadap dairy produk. Nah, itu bisa juga nih kita pakai santan. Ya. Nah, ini bakal kental seperti ini. Nah, ini bisa kalau lagi sakit gitu ya. Nah, ini bisa banget nih kita bikin corn soup ini gitu ya. Dan aku mau share juga video yang cara menyiapkan MPASI di usia 6 bulan. Ya, nah ini nasi lumat udah dibuat ya. Persis kayak tadi ya. Nah, ini nasi lumatnya. Nah, ini lauk pauknya nih. Tahu goreng sama sop ikan ya pakai sayur. Nah, ini disaring ya buat awal MPASI nih ya, dilumat. Lauk pauknya juga dilumat nih ya. Tuh, kita ambil. Nah, bagian atas saringan juga dikasih ya. Jadi nggak ada yang dibuang, jangan yang dibuang. Biar apa seratnya biar ini. Nah, kalau ada menu yang ada kuah, saran saya kuahnya dipisah. Jadi biar nasi sama lauk pauknya nggak ambiar. Nah, itu jangan lupa dikasih lemak tambahan dari minyak gitu ya. Tuh, ini bakal kental nih ketika makan seperti ini ya. Makan terus kalau misalnya kayak seret banget ya, itu pakai apa namanya? Pakai ini, pakai kuahnya jadi diseruput gitu. Nah, itu juga bisa jadi alternatif kalau misalnya seret banget gitu. Oke, aku kembalikan Mbak Vio, materinya sudah selesai. Masih di mute Mbak Vio. Oke, terima kasih Dok. Saya jadi flashback ke MPASI 2 anak saya. Jadi kemana-mana itu modal saringan aja. Jadi kita makan di mana. Kemudian memang waktu itu kebanyakan dinas keluar. Jadi anaknya ikut traveling. Modal saringan kawat yang 10.000 itu Dok. Tapi kemana-mana dibawa. Modal utama banget ya soalnya. Modal utama banget. Jadi makan misal di jalan ya kita makan apa, anaknya ikut makan apa, seperti itu. Jadi kita nyaring dulu gitu di jalan. Oke Dok, ini sepertinya sudah ada banyak pertanyaan nih Dok untuk dokter jawab ya. Oke, sebelumnya untuk mama-mama di sini yang mau bertanya bisa ngetik di obrolan atau bisa angkat tangan. Oke, dari yang pertama ya Dok ya. Dari Mama Anggi, anaknya usia 5 bulan. Pertanyaannya nih Dok, untuk anak small eater, apa bisa menerapkan feeding rule 2-30-2? Karena biasanya bayi menyusui setiap jam, masing-masing sekitar 50-70 mili per jamnya. Lalu bila menggunakan feeding rule 2-30-2 itu menyebabkan berat badan bayi stagnan atau tidak bertambah, apa boleh memberi makan anak sesuka hati tanpa jadwal? Bisa per 1 jam, apa itu termasuk responsif feeding? Lalu bagaimana tips jadwal makan di awal MPASI untuk anak yang masih perlu disusuin dulu agar bisa tidur siang? Karena jadwal tidur siangnya belum teratur, jadi bisa di antara waktu makan atau snack hingga sulit menerapkan 2-30-2. Untuk awal MPASI menggunakan butter, apa harus unsalted butter atau boleh menggunakan salted butter? Kapan anak-anak boleh menggunakan metode BLW? Oke, mungkin mau langsung dijawab dulu, Dok. Ini satu-satu kali ya, yang pertama. Yang soal Enggak, ini dari satu orang pertanyaannya langsung ngedrop banyak, Dok. Ya makanya, aku juga baca di kolom chat kok nih.
Maka ini kan tadi banyak apa udah dibacain ya. Jadi satu-satu aja kali ya aku jawabnya ya. Soal yang feeding rules 232. Nah, sebetulnya itu berbeda dengan metode sedikit berbeda dengan responsive feeding ya. Oke. Jadi bentar dulu ya. Oke, maaf ya ini anak-anak berseliweran dekat saya. Jadi kalau misalnya kita pakai 232 itu pasti kita bakal stressful. Kenapa? Karena kadang-kadang kita jadi ngeraba gitu jadwal makan anak. Sebenarnya kita lebih adekuat yang tadi itu tuh, malah justru yang responsive feeding yang kita mikirnya itu tanpa jadwal. Mungkin sebenarnya kita boleh aja sih bikin kayak timetable ya untuk waktu makan. Misalnya jam 7 kita udah makan gitu ya. Makan kalau misalnya udah gede, misalnya udah gedean lagi nih jamnya misalnya jam 8 gitu ya. Nah itu sebenarnya kadang-kadang kita bisa aja loh makan misalnya nggak sesuai jam yang tadi jam 7, mungkin agak jam 8. Itu kan sebenarnya kita responsive feeding gitu ya. Jadi sebetulnya penting sekali untuk kita menilai dari anak itu gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya di jam tersebut lagi nggak mau makan nih, mungkin ya itu bisa pas 30 menit atau 1 jam setelahnya kita tawarin lagi gitu. Mbak Vio, by the way suaraku jelas nggak? Apa agak berisik? Jelas, Dok. Jelas ya, gitu ya. Jadi memang penting sekali juga untuk akhirnya kita memahami si anak. Kalau misalnya kita nggak paham sama anak kita gitu ya, ya bakal jadi masalah gitu loh. Dengan apalagi tipe yang small eater, dia nggak bisa langsung banyak makan gitu ya. Yang akhirnya apa? Ya si anak ini malah jadinya asupannya jadi nggak adekuat kan, padahal dia tipe small eater gitu. Jadi sebetulnya memang bukan tanpa jadwal ya, tapi kita lebih merespon keinginan makan anak gitu. Nah sebenarnya itu kita jadi bisa lebih mengenal anak kita sih seperti apa. Terus tapi bagus ya Bunda Anggi udah bisa menilai bahwa mungkin ya anaknya tipenya small eater gitu. Jadi sehingga ya itu kadang-kadang kita bisa tuh 30 menit atau 1 jam gitu ya kita tawarin makan, kita suapin entah pakai sendok atau misalnya pakai tangan gitu ya, itu bisa gitu ya. Terus yang ketiga bagaimana tips jadwal makan di awal MPASI untuk anak yang masih perlu disusui dulu agar bisa tidur siang. Nah kalau kita tahu jam tidur anak, kita sebenarnya lebih bisa enak juga untuk mengatur makan. Kenapa? Karena justru ketika kita menjelang tidur siang, misalnya jadwal jam ya, dia udah ada jadwal misalnya sekitar jam 11 atau jam 12 sudah mulai ngantuk. Ya jangan dikasih makan di jadwal dia tidur. Karena pastinya anaknya bakal rewel. Ujung-ujungnya nggak mau makan iya, kitanya marah-marah iya, ya nggak sih? Yang akhirnya malah bikin resiko trauma makan pada anak. Gitu. Jadi sebetulnya penting sekali juga untuk kita yaitu tahu pola tidur anak. Jadi jangan memberikan makan ketika menjelang tidur karena pasti dia bakal cranky dan akhirnya malah jadi kitanya sebel juga dan anaknya pun jadinya merasa bahwa kegiatan makan jadi nggak menyenangkan buat dia gitu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya nih ya, yang keempat nih, untuk awal MPASI menggunakan butter apa harus unsalted butter atau boleh menggunakan salted butter? Nah sebetulnya balik lagi ke makanan menunya juga nih, kalau misalnya ternyata sudah ada rasa yang bikin misalnya menu seafood ya, makanan laut gitu, itu kan sebenarnya udah agak asin ya. Kadang-kadang kita nggak perlu ditambahin dengan butter yang salted, udah cukup asin dengan itu kita pakai unsalted ya boleh aja gitu ya. Atau kalau misalnya kita tidak menggunakan garam ya kita pakainya yang agak salted butter. Jadi sebenarnya kita harus cobain juga tuh menu makanannya. Jadi sebenarnya pilihan antara unsalted atau salted butter itu disesuaikan juga dengan menunya si anak juga. Jadi kita bisa icipin ya makanan anak itu gitu. Jadi jangan sampai kita masak tapi kita nggak nyicipin rasanya gitu. Terus mungkin kalau misalnya belum cukup jelas nanti boleh ditanyakan ya untuk Bunda Anggi juga nih. Terus yang kelima ya, kapan anak boleh menggunakan metode BLW? Nah sebenarnya BLW itu harus pastikan bahwa gizi anak baik. Jadi jangan sampai gizi anaknya misalnya ternyata status gizinya nggak bagus ya atau kurang atau tidak baik, terus akhirnya BLW dan kita paksain metode itu. Nah, sebenarnya kalaupun misalnya mengajarkan dia untuk BLW, boleh aja tuh kita ngelihat responnya anak, gitu ya. Responnya anak ketika dikasih makanan dia mau nggak tuh untuk memegang,
gitu ya, mau nggak dia untuk mengarahkan ke mulut gitu ya. Jadi hal-hal tersebut kan kita harus nilai gitu ya. Kadang-kadang sebelum akhirnya BLW mungkin bisa aja tuh kita sambil campur metodenya, misalnya sambil kita pegangin sendok gitu ya. Terus misalnya kita pegang sendok ada ujung makanannya, tapi dia tetap sambil kita suapin, itu kan sebenarnya juga metode yang bisa diberikan pada anak. Jadi sebenarnya metode itu adalah yang paling cocok buat si anak gitu. Jadi nggak ada satu metodenya misalnya agak mix atau misalnya ternyata respon anaknya bagus gitu ya, bisa BLW. Nah kita bisa lanjutin, tapi salah satu syaratnya adalah harus anaknya tuh gizi baik. Jadi jangan sampai gizinya kurang atau gizinya nggak bagus, terus kita paksakan dengan metode tersebut yang mungkin respon anaknya kurang bagus gitu. Jadi memang kita harus nilai anaknya juga gitu. Oke, lanjut lagi. Boleh nggak ya dok santan instan seperti Kara atau harus fresh dari kelapa parut? Nah untuk santan sebetulnya kalau saya pribadi paling suka itu pakainya yang fresh, karena kalau yang fresh itu kan tidak perlu diencerkan ya. Tapi kalau misalnya nggak adanya santan yang Kara, ya nggak ada masalah. Tapi memang masaknya harus agak diencerkan ya, karena kan dia kental gitu ya. Jadi memang kita kalau misalnya mau ada pilihan Kara atau yang fresh ya sesuaikan aja dengan di rumah bundanya gitu, adanya apa. Jangan sampai karena adanya Kara terus nggak pengen yang fresh, akhirnya jadi nggak jadi masak gara-gara nggak ada yang fresh, nggak ada tukang sayur lewat misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya sesuaikan aja yang ada di rumah. Oke, mungkin Mama Anggi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa di drop pertanyaan lagi. Kita lanjut ya dok dari Mama Novi. Dok, anak saya usia 3,5 bulan, bingung puting sampai sekarang usia 5 bulan. Trigger batuk pilek dan kondisi puting datar mengharuskan saya epping. Nah, masalahnya saya produksi 6 kantong ASI 120 ml per kantong, sedangkan kebutuhan 7 kantong ASI. Bagaimana cara agar baby saya mau menyusui kembali? Kayaknya di luar topik empati, dok. Mau dijawab atau? Boleh aja kali ya. Oke, silakan dok. Ya, kalau untuk Asia anak 3,5 bulan, sebenarnya ini domisilinya di mana? Kalau daerah Jabodetabek, boleh aja Bunda Novi langsung berkonsultasi ya polilaktasi. Kalau misalnya untuk relaktasi gitu ya, karena sebetulnya kalau menggunakan DOT anak itu akan cenderung overfeeding, minum lebih dari kebutuhannya dia gitu. Jadi sebetulnya mungkin yang 6 kantong atau 7 kantong ini nggak sesuai kebutuhannya dia, itu terlalu berlebihan buat dia. Tapi yang namanya ibu yang epping gitu ya, cuman pumping aja, pasti pengosongan payudaranya pasti nggak akan baik gitu. Jadi memang butuh sekali hisapan bayi ya untuk mengosongkan payudara. Dan saran saya sih kalau masih 3,5 bulan, baiknya relaksasi ya gitu. Kayak Mbak Vio dulu kan relaksasi ya. Iya dok. Memang setelah relaksasi itu akan justru perkembangan anak lebih baik gitu ya. Terus akhirnya lebih optimal. Jadi sebenarnya benefitnya relaksasi itu sangat baik sekali gitu. Jadi better saranku sih Bunda Novi langsung konsul dengan konselor terdekat ya. Apalagi kalau daerah Jabodetabek bisa aja buka di website tim saya yaitu praborinilactationteam.com. Nanti bisa ada tuh list rumah sakitnya ya. Yang terdekat dari yang mungkin semoga sih rumahnya domisili Jabodetabek ya. Bahkan seringkali juga yang mau relaksasi itu bahkan dari luar kota loh. Sempat ada yang dari Medan, dari Padang, jauh-jauh ke Jakarta karena memang metode Praborini ini ya atau metode relaksasi dengan metode Praborini itu memang nggak semua rumah sakit melakukan gitu. Jadi merawat inap pasien dengan bingung puting untuk proses relaksasi gitu. Namanya metode Praborini. Kalau nggak gitu bisa join di ACA dok. Boleh. Nanti bisa di follow di Aku Cinta ASI Indonesia, kan di situ juga ada kita terkoneksi ya dok ya. Betul. Oke, lanjut dok. Next pertanyaan. Dari Bunda Mei. Dari Ibu Resti. Anak saya usia 4 bulan.
Apakah pemberian margarin baik untuk pengganti lemak ketika bubur akan disajikan? Lalu kenapa ya dok sayur dan buah justru membuat sembelit bayi saat empasi? Mungkin ini anaknya empasi dini dok, atau dia menanyakan untuk next ya? Nah, saya juga nggak tahu nih Mbak Vio. Apakah lagi persiapan gitu ya? Kalau Iya, persiapan, lagi persiapan atau memang udah empasi dini kan 4 bulan ya dok ya? betul. Nah, sebetulnya kalau misalnya untuk MPASI dini atau yang biasa ya, atau yang MPASI biasa, sebenarnya pemberian margarin itu ya itu tanpa diproses kan, sehingga lemaknya itu lemak baik, cenderung lemak baik. Jadi memang ya itu nggak ada masalah ya. Ketika disajikan terus dikasih lemak baik itu tujuannya ya itu biar memudahkan anak untuk mengunyah. Karena kan kalau misalnya pakai lemak itu kan mulut kita bakal lebih oily ya, sehingga memudahkan si anak yang lagi belajar ngunyah. Jadi sebenarnya pemberian dari lemak tambahan ini atau margarin ini sebenarnya ya itu tujuannya itu untuk menambah kalori dari makanan ya dan memudahkan untuk mengunyah. Terus lalu kenapa ya dok sayur dan buah itu justru membuat sembelit bayi saat MPASI? Nah kadang-kadang kita suka kebalik nih, pencernaan orang dewasa itu kadang-kadang malah banyakkan lemak ya, kadang-kadang nih malah kita kurang serat gitu ya. Nah ini kebalik, kenapa? Kalau buah dan sayur itu kalori itu tidak setinggi karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Jadi memang kenapa? Karena ya kebutuhan anak di usia masih kecil itu saraf-sarafnya itu lagi terbentuk, sehingga kalau kita memberikan buah dan sayur terlalu banyak itu kan seratnya dari segi nutrisinya akan lebih rendah kalori ya gitu, rendah kalori dari buah dan sayur, dan seratnya itu di pencernaan itu pasti akan membutuhkan air juga gitu ya, terus membutuhkan proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyerapan dari karbohidrat dan protein, sehingga kalau terlalu banyak serat itu malah bikin anaknya cenderung lebih sembelit karena ya itu si anaknya itu maksudnya pencernaannya itu lagi kebutuhannya itu berbeda sama yang kita, justru pas kita udah dewasa itu lebih harus banyak serat gitu. Jadi sebetulnya kombinasiin sayur buah dengan makan yang lain tuh memang harus seimbang gitu. Jadi kalau misalnya kita mikirnya ngasih sayur buah terlalu banyak biar lancar justru juga salah gitu ya. Kadang-kadang suka ketuker piring kita sama piring bayi soalnya. Anak-anak dikasihnya kayak sayur buah gitu ya. Tapi kitanya malah makannya yang kolesterol tinggi gitu ya. Malah yang santan-santan itu kan sebenarnya kebalik. Justru anak itu lagi karena saraf-sarafnya lagi terbentuk ya, itu salah satu kebutuhan dari lemak gitu. Jadi kalorinya harus adekuat dan tinggi lah ya, lebih tinggi dibandingkan dengan kalori yang diasup oleh orang yang udah dewasa gitu. Oke, next dok, ini dari Ibu Sarah, usia bayi saya 5,5 bulan dok. Apakah alat-alat masak untuk bayi harus dibedakan dengan apa yang biasa kita pakai? Apa benar bahwa ada hari-hari pertama empasi hanya boleh dikasih satu menu? Lalu Mbak Vio, makanan yang sudah sorry Mbak Vio, biar itu mungkin langsung jawab aja kali ya satu-satu ya. Oh gitu, oke dok, boleh dok. Yang tadi yang pertanyaan nih soal yang dibedakan alatnya. Sebenarnya nggak perlu dibedakan, cuman kalau misalnya teman-teman mau beli ya alat, paling ya mungkin beli saringan yang lebih baru gitu ya. Atau misalnya beli panci yang agak kecil, misalnya ternyata di rumah pancinya besar gitu ya. Nah itu bisa juga kita beli yang lebih kecil sehingga untuk menghangatkan makanan anak gitu ya, atau untuk memisahkan dari menu yang dewasa sebelum dibumbuin itu kan juga bisa bermanfaat gitu. Jadi sebenarnya kalaupun nggak dibedain juga nggak ada masalah kalau udah ada di rumah gitu ya. Kalaupun kayak mau dibedain, mungkin yang dibedain adalah cobek atau ulekan. Karena mungkin kalau di rumah kita udah ngulek cabe ya, kalau anak kan MPAS-nya diulek kepedesan dong. Mungkin kan karena suka ada celah-celah ya. Jadi lebih baik kalaupun mau beli ya yang dibedakan mungkin ulekan aja gitu ya. Yang lainnya sih sama aja. Terus pertanyaan tadi yang kedua ya soal menu tunggal ya, mungkin ya maksudnya ya. Menu tunggal di awal empasi dok. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah juga. Biar kalau untuk mengecek alergi, kalau saya pribadi lebih suka menyarankannya itu biasanya yang paling bikin sering alergi itu kan protein hewani ya. Sehingga alternatifnya itu saran saya kalau satu hari dikasih, terus besoknya beda, itu kadang-kadang kita jadi agak bias tuh. Alerginya yang mana gitu loh.
Jadi kalau saran saya kalau misalnya mau melihat atau ngecek alergi, teman-teman tuh bisa tipsnya itu memberikan protein hewani sekitar 3 sampai 4 hari. Tapi dengan menu yang berbeda. Contohnya apa? Misalnya menu telur. Hari pertama misalnya telurnya di scramble. Terus hari kedua misalnya dibikin semur telur. Hari ketiga dibikin gulai. Itu kan isinya telur, tapi menunya beda kan. Nah, kita bisa sambil ngeliat tuh apakah si anak ada alergi. Gitu. Kalau misalnya ternyata alergi, sebenarnya kalau ibunya menyusui, ya tinggal ditetein aja. Karena sebenarnya di ASI itu akan ada zat anti alergi. Tapi kalau misalnya ternyata alerginya itu bikin was-was ya, atau bikin ibunya khawatir, ya boleh aja ditunda. Nanti sekitar 2 minggu atau 1 bulan setelahnya nanti dicobain lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau alergi kita harus lihat juga nih gejalanya apa gitu ya. Dan soal menu tunggal itu sebenarnya konsep yang dalam 1 hari itu tetap ada komposisi 4 bintang, tapi pada saat dikasih itu satu menu. Contohnya apa? Misalnya pagi bikin misalnya kentang goreng misalnya gitu ya. Atau misalnya mashed potato, itu kan kentang gitu ya. Nah, siangnya apa? Misalnya dikasih tuna. Ya, tuna misalnya dipanggang. Nah, itu kan tadi pagi karbo, siangnya ada protein hewani. Terus misalnya sorenya apa? Misalnya pisang kerok, itu kan ada buahnya. Jadi sebenarnya boleh aja kayak gitu. Dan sarannya tidak lebih dari 7 hari. Dan kalau respon anaknya bagus, baiknya langsung dicampur aja. Jadi biar pembelajarannya lebih cepat ya gitu. Untuk awal pemanasan boleh aja menu tunggal, tapi tidak lama-lama ya gitu. Tapi tetap dalam 1 hari itu 4 bintang. Gitu, Mbak. Oke. Lanjut dok, makanan yang sudah dibuat itu boleh disimpan berapa lama dok? Jadi makanan MPASI itu baiknya dalam 1 hari ya. Jadi tidak sampai di frozen terus ditaruh untuk esok harinya lagi. Kalau saran saya makanan yang paling enak itu makanan fresh. Logikanya kayak gini, misalnya Mbak Vio nih, kemarin suami beliin sate, ya, terus nggak habis Mbak Vio masukin kulkas. Hari ini mertua lagi datang bawa sate. Mbak Vio mau makan hari ini yang dibawa mertua apa dibawain suami kemarin? Yang dibawain mertua hari inilah dok, fresh. Ya, sebenarnya seperti itu, gitu ya. Ibaratnya MPASI itu kayak konsepnya ASI Perah aja. Kita ambil yang paling fresh. Dan sebenarnya kalau paling fresh itu kan ya artinya ya better ya setiap hari memang masak ya. Sehingga dan itu dihabiskan hari itu. Tipsnya buat misalnya ibunya bekerja, sarannya tuh dari malamnya itu ya, atau misalnya ibunya pengen praktis ya paginya gitu ya. Ya baiknya malamnya udah mulai food preparation tuh dipotong-potong gitu ya, disiapkan menunya apa, besok paginya tinggal eksekusi deh, ya kan tinggal ditumis, tinggal cemplung yang udah dipotong-potong, itu kan akan lebih mempersingkat waktu gitu ya. Jadi sebetulnya food preparation itu ya penting juga lah untuk mempersingkat masak. Tapi sebenarnya kalau masak itu kan sebenarnya lebih maksudnya gampang ya. Contohnya misalnya apa, bikin misalnya gulai telur. Tinggal aja kan tumis bawang putih, bawang merah yang udah diulek ya, atau misalnya cuman dicincang, itu kan sebenarnya juga udah cukup oke ya untuk dicincang atau ulek aja, ditumis terus dipakein masukin santan, terus dimasukin telurnya, dimasukin sayurnya, itu kan sebenarnya udah cepet tuh. Bahkan lebih cepat masak itu dibandingkan dengan masak yang kayak pakai toples yang 2 jam gitu kan ya. Jadi sebetulnya masak MPASI itu cepat kayak menu kita aja masak di panci gitu. Jadi sebenarnya ya sarannya ya memang fresh dibuat 1 hari ya 1 hari untuk makan 1 hari itu aja. Gitu. Kecuali kayak misalnya kudapan ya boleh sih 2 hari 3 hari masih oke lah, tapi yang awet di kulkas ya, contohnya apa? Misalnya bubur sumsum nih. Ya kan, misalnya bikin untuk esok harinya masih oke lah gitu untuk dikonsumsi esok hari kalau misalnya dalam keadaan dingin gitu ya. Tapi kalau misalnya saran saya banget sih better ya 1 hari habis kalau untuk menu utama. Tapi kalau untuk kudapan terus misalnya bikin puding santan misalnya untuk esok hari sih sebenarnya masih oke lah. Tapi jangan berlama-lama lah, intinya segera dihabiskan aja. Iya, kalau untuk ibu pekerja sih sebenarnya kalau pengalaman saya dok ya, ribetnya bukan masak dok, ngalusin, ngulek-ngulek gitu. Itu yang membutuhkan effort dan waktu. Sekarang ada tipsnya loh Mbak Vio. Enaknya kalau nyaring itu bukan pakai sendok, tapi pakai mortar. Jadi mortar itu kayak obat. Nah itu enak tuh. Jadi nyaringnya tuh bener-bener. Kalau sendok kan gini ya, kayak Iya.
tangan kita. Kalau mortar kan kita gini, gitu. Jadi itu Hmm, juga enak tuh. Jadi apa namanya, anak-anakku ya MPASI-nya ya aku suka pakai mortar yang itu buat ngegerus obat saringan iya. sama mortar. Itu Mungkin lumayan. bisa dicontoh nih yang lain karena waktu saya dulu masih pakai sendok, Dok, ngersinya. Atau pakai saringan terus pakai ini apa namanya ulekannya. Nah itu lebih Hmm, lebih cepat tuh untuk ini, untuk ngelumat. oke. Lanjut ya, Dok, dari Mama Nadia. Dokter, mana yang lebih bagus pemberian Prona diganti Prohe setiap hari atau ganti setiap minggu? Maksudnya mungkin nabati, apa protein nabati atau hewani kali ya, Dok? Dicampur juga boleh, satu menu ada protein nabati sama hewani malah lebih bagus. Jadi kalau protein itu nggak single nggak apa-apa, maksudnya sampai double atau bahkan triple tuh boleh. Misalnya lagi bikin semur ya, tadi semur telur, ya pakai aja ada tempenya atau tahunya juga boleh kok. Ya kan itu kan udah double double protein ya, ada nabatinya juga, ada hewaninya juga. Jadi sebenarnya ya baiknya enaknya ada dua-duanya ya. Cuman kalau misalnya ternyata lagi nggak ada ya tetap anaknya dimakanin, jangan sampai harus harus apa namanya garis keras dua-duanya baru makan, jangan. Tapi tetap kalau bisa sarannya sih memang ada dua-duanya lah kombinasi gitu. Oke. Oke, lanjut ya, Dok. Dari Mama Vira, bagaimana agar tahu kalau sudah waktunya naik tekstur, Dok? Apakah di dalam satu piring diberi 2 empasi dengan tekstur yang berbeda? Nah, tadi kan untuk acuan tekstur itu sebenarnya ada salah satu dari usia. Tapi sebetulnya juga kalau misalnya kita ngelihat bahwa anak itu kayaknya dia kayak lagi GTM. Nah, kadang-kadang dia pengen naik tekstur tuh. Dia udah bosen dengan yang lumat. Nah, itu kita bisa coba tuh. Dicoba naik tekstur. Mau nggak? Kalau mau ya berarti dia udah pengen naik tekstur. Jadi ada takarannya tuh dari ilmuannya ya. Kita bisa lihat dari usianya menjelang 8 bulan biasanya udah mulai naik tekstur tuh. Atau kita lihat respon bayi. Jadi kalau misalnya bayinya kayaknya nggak mau ini ya, maksudnya dia kayak GTM nggak berselera makan, mungkin dia emang bukan nggak mau makan yang bubur rumah tuh, pengennya yang lembik gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi sebenarnya kita bisa menilai. Balik lagi sih penilaian terhadap anak kita juga. Oke. Lalu ini lanjut nih. Bagaimana pembagian jadwal untuk makan buah sama makan berat, Dok? Oke, jadi kalau jadwalnya itu sebenarnya kita sesuaikan juga dengan pola tidur anak ya. Tipsnya sih itu. Kalau untuk akhirnya misalnya pagi mau utama atau mau selingannya dulu kah, atau misalnya mau menu utama dulu terus siangnya misalnya menu utama juga, sorenya baru saring apa baru kudapan, itu mah terserah ibunya aja. Cuman balik lagi ya, selingan itu bukan hanya buah, jadi bisa juga makanan atau snack yang lebih berat. Contohnya apa? Misalnya kita kasih arem-arem atau misalnya kita bisa kasih pastel atau kasih bubur sumsum. Jadi kayak kita coffee break aja tuh kan itu makanan rada padat ya. Nah itu yang dikasih contoh-contoh itu yang bisa dikasih sama anak atau misalnya kue lumpur gitu ya. Nah itu juga bisa. Jadi sebenarnya selingan itu bukan hanya buah kok, bisa yang lain-lain. Atau misalnya bikin kayak tadi tuh mango apa namanya nasi santan itu kan ada buahnya juga tapi ada karbonya juga ya dari nasi santan dan ada lemaknya pakai santan itu. Jadi sebenarnya ya kita nggak usah apa ya nggak usah stagnan dengan apa namanya sesuatu yang kaku gitu loh, kita bisa fleksibel dan ya tadi itu selingan itu tidak hanya buah gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu yang tradisional food itu, Dok, kayak jajan pasar, itu kan Ya, malah lebih berkalori ya, Dok, ya? kayak tadi itu arem-arem pastel gitu kan ya, itu kan juga lebih enak ya gitu. Oke, lalu lanjut ya, Dok. Bagaimana bentuk pup bayi yang menunjukkan bahwa berhasil empati dan bagaimana kiat-kiatnya jadi anak nggak bosan, jika anak bosan duduk selama makan? Oke, untuk soal pup bayi sebenarnya kita lihat aja. Kalau misalnya bentuknya masih bulat banget, contohnya apa? Misalnya wortel yang masih ini, terus pas keluarnya masih bentuknya wortel gitu ya. Nah, sebetulnya yaitu kita harus menilai si anak ini udah bisa sejauh apa mengunyahnya gitu. Jadi kita memang perlu kadang-kadang naik turun tekstur tuh. Kita evaluasi anaknya, progresnya. Kalau naiknya bagus pasti dia udah ngunyahnya dengan bagus gitu. Jadi sebetulnya balik lagi sih kita harus menilai si anak gitu ya.
Tapi sebenarnya untuk bentuk pup bayi itu sebenarnya yang pasti jangan sampai keras ya, kan udah sebelit kalau udah keras gitu ya. Jadi tetap ya lunak tapi nggak encer gitu ya, tapi berbentuk pup gitu ya, tapi tidak keras banget, bahkan sampai anaknya nangis. Nah, kan sering tuh kondisi-kondisi sembelit yang akhirnya bikin setiap pup tuh kayaknya ngeden banget, kesakitan, itu kan kasihan anaknya. Artinya kita harus evaluasi tuh makannya. Gitu. Jadi sebenarnya ya bentuk pup yang tadi itu ya, bentuknya berbentuk tapi tidak encer, tapi tidak keras banget juga. Dan bukan itu sebenarnya pup itu bukan keberhasilan MPASI juga sih ya. Bukan jadi indikator keberhasilan, cuman kita perlu menilai dari MPASI itu kenaikan berat badannya, pantau kenaikan berat badannya, perkembangan anaknya. Kalau bagus ya artinya baru itu MPASI-nya berhasil gitu. Maksudnya adekuat dan betul gitu ya. Jadi bukan dari pupnya aja gitu. Dan kategori sembelit itu kalau misalnya lebih dari 3 hari. Jadi ya pup itu ya bagusnya memang setiap hari ya, atau misalnya 2 hari sekali, atau ya batasnya 3 hari lah, itu artinya ya pupnya baik ya, pencernaannya baik. Dok, Terus ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya dok ya, soalnya udah di calling dok sama tim. oke. Nanti mungkin kalau yang belum dijawab saya akan jawabin di grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp gitu dok. Oke. Nah Oke, selanjutnya nih dok. Dok, ya, apakah boleh makan utama ulek saring responsive feeding sedangkan makanan selingan berupa finger food secara BLW? tapi Mbak Vio tadi belum dijawab nih yang soal kiat jika Oh, anak. iya, boleh dok, maaf dok. Sebenarnya kalau misalnya makan itu kadang-kadang anak masih ini ya, masih suka bosenan. Nah sebenarnya biarkan dia puas main dulu. Jadi kadang-kadang kan dia suka belum puas, ya udah puasin dulu, habis itu baru makan. Jadi benar-benar bisa fokus, dan sarannya memang tidak gadget ya, karena gadget itu akan mendistraksi proses makan. Jadi memang biar dia fokus makan ya. Tapi kalau misalnya ternyata anaknya bosen ya, terus akhirnya pengennya digendong atau demplok di bawah makannya gitu ya, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus balik lagi sih responsive feeding sama anak gitu. Terus tadi yang mana lagi Mbak Vio ya? Ini dok, apakah boleh makan utama diulek saring responsif feeding sedangkan makanan selingan berupa finger food secara BLW? Boleh. Tadi kan aku udah jelasin juga ya soal mixing metode makannya gitu. Jadi sebenarnya kita harus pastikan juga respon anaknya gitu ya. Kalau misalnya dia baik untuk pegang makanan, masukkan, artinya kan kita bisa melanjutkan gitu ya. Dan saranku memang metode BLW itu kan emang kita memberikan kebebasan untuk anak juga ya, memegang makanannya dia. Itu kan akan stimulasi untuk sensorik dan motorik juga gitu. Jadi sebenarnya memang boleh aja, bahkan menu utama juga dia dipegangin sendok gitu ya. Awalnya sendok, lama-lama dipegangin misalnya ada sayur brokolinya gitu ya, atau wortelnya dipegang, atau pentungan ayam. Nah, itu kan juga bisa gitu ya. Jadi memang ya bisa, metode itu bisa diaplikasikan kok gitu. Oke, terakhir nih dok nih. Dok, anak saya usia 6 bulan 2 minggu. Kemarin posyandu timbang turun hampir 800 gram selama 8 hari awal MPASI karena tiap makan dimuntahkan, disemburkan, dan langsung nangis. Sekarang makan Fortif dan tetap sama, cuman sekarang hampir berisi lagi pipinya. Bagaimana menyiasati antara makan dan ASI, dok? Dia lebih sering nenen langsung, dok. Nah, sebetulnya kalau hal kayak gini ya, ini kan udah nggak oke ya. Baiknya memang dikonsultasikan ya, kenapa dia makannya nggak bagus gitu. Karena sebetulnya harusnya sih dia ya makannya optimal gitu ya. Maksudnya harus dilihat tuh keinginan dia makan gimana. Apakah semua makanan kayak gitu atau makan makanan tertentu aja gitu ya. Jadi sebetulnya penting sekali juga untuk kita melihat secara komprehensif. Kalau misalnya anaknya ada masalah makan, baiknya memang dikonsultasikan sehingga betul-betul dievaluasi lah. Jangan-jangan misalnya ada masalah tangtai. Ya, tangtai itu kayak tali di bawah lidah yang akhirnya mengganggu proses makan. Jadi malas makan gitu ya. Bahkan cenderung diemut gitu. Karena lidahnya itu kan terbatas ya, terikat ya. Sehingga ya itu dia kayak
ngunyahnya nggak bagus. Nah, itu bisa juga dari masalah makan. Jadi memang kalau ada masalah kayak gini ya better ya dikonsultasikan. Nah, kalau untuk konsulnya kemana? Kalau daerah untuk Jabodetabek ya, biasanya semua konselor itu biasanya bisa sih untuk melakukan konseling atau konsultasi MPASI gitu. Jadi sebetulnya dievaluasi kali ya, karena kan case by case-nya berbeda. Oke. Mungkin cukup ya, Dok, pertanyaannya. Untuk yang lain mungkin nanti bisa dilanjutkan di grup WhatsApp, dan besok juga masih ada kelas lagi dengan narasumber yang berbeda. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih banyak Dokter Regia. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, Dok. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah berbagi ilmu untuk kita-kita. Saya juga jadi flashback lagi sih, Dok. Flashback seperti itu. Terus apa namanya, dari tim juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dokter Regia berkenan untuk berbagi ilmu di sini. Oke. Terima kasih. Mungkin ya, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Kiki. Oke, Mbak Vio. Maaf, saya berubah ini. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya, Dr. Regia. Dan juga terima kasih untuk Mbak Vio selaku moderator yang telah memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Nah, jangan lupa kita besok masih ada kelas lagi ya di jam 18.30 nanti start, kita mulai lagi jam 18.30, nanti room Zoom sudah kita buka. Nah, nanti bersama dengan dokter yang lain, yaitu Dr. Ratih Ayu Wulandari IBCLC, kita akan membahas lebih dalam tentang spoon feeding atau BLW, kemudian tips penyimpanan MPASI, perkembangan dan stimulasi oromotor anak untuk suksesnya MPASI, sinyal lapar dan kenyang, serta persoalan GTM. Nah, insya Allah besok kita bakal jumpa lagi ya di kelas MPASI webinar di hari kedua. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk narasumber, Dr. Regia. Terima kasih juga untuk Mbak Vio selaku moderator. Dan jangan lupa saya mau mengingatkan lagi nih. Saya mau mengingatkan lagi bahwa kita ada hadiah ya, ini ya. Satu goodie bag dari Mama, dua goodie bag nih, dari Mama Bir untuk 2 peserta yang beruntung share insight terbaiknya di story-nya masing-masing ya, di story Instagram-nya masing-masing tentang keseruan MPASI webinar pada malam hari ini. Dan juga ada 1 buku MPASI untuk peserta juga yang beruntung, yang memberikan insight-nya di-share di story masing-masing juga ya. Dan jangan lupa juga aku mau memberikan pengumuman juga nih. Untuk semua peserta di kelas MPASI ini, semuanya ya akan berhak mendapatkan voucher potongan harga 10% untuk pembelian produk di Little Belly. Nah, ada lagi nih, voucher potongan harga 10% untuk pembelian produk di Cafe Balita. Wow, semua peserta dapat ini ya. Oke, jangan lupa lagi, besok kita akan ada kuis nih, kuis di grup tentang materi yang disampaikan, maaf, tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Regia pada malam hari ini. Jadi besok tim akan memberikan kuis kepada seluruh peserta, yang hadiahnya yaitu 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher masing-masing senilai 200.000 produk dari Crystal of the Sea. Yeay, besok kita akan kuis ya di grup ya. Jangan lupa silahkan kembali memutar ulang record videonya kali ini. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah gabung. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Terima kasih.